Kan saya lemparnya itu kan ngantri mas di belakang. Gak sengaja katanya. Yang di depan itu balik kayak gitu. Pas kena kepalanya ngocor gitu kan. Setannya nampak itu. Kata teman saya. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasul Mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wa sahabati wal qurabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa urusan ila mu'allifatul kitab Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri summa wasina Syekh Nakir summa Arifin summa wasina Arifin summa wasina Syekh Nakir Ahmad Faid As'ad summa wasina Syekh Nakir Dhafir Munawar summa wasina Nakir Rahmat summa wasina wa dzikr summa wasina ila masyayikhina wa masyayikhina Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan tentang haji dan umroh. Terakhir kita membahas tentang bab puasa. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ibadah yang terakhir, yaitu adalah ibadah haji. Al-hajju wal umratu. Ini adalah pembahasan tentang haji dan umroh. Al-hajju lugatan al-qasdu. Haji secara bahasa. Definisinya haji secara bahasa itu adalah al-qasdu, yaitu adalah menyengaja, asatce, bermaksud. Wa syar'an qasdu baitil haram lin nusuki. Sedangkan haji menurut definisi syariat adalah bermaksud atau berniat menuju Baitul Haram, yaitu Mekah. Tujuannya adalah lin nusuk, yaitu adalah untuk tujuan ibadah. Wal umratu lugatan az-ziyaratu. Sedangkan definisinya umroh secara bahasa itu adalah ziarah. Ziarah. Sedangkan definisinya umroh secara syariat wa syar'an ziyaratul Baitul Haram lin nusuk, yaitu adalah ziarah ke Baitul Haram, tujuannya adalah untuk beribadah. Kemudian perbedaannya apa? Di dalam disebutkan bahwa wal farqu bainahuma wa bainal haji anna nusuka fihi mustamilun alal wuqufi bi arafata bihilafi fiha. Beda halnya perbedaan antara umroh dan haji. Kalau haji itu biasanya kita itu wukuf. Sedangkan kalau umroh itu tidak melakukan wukuf. Kenapa? Kalau umroh itu bisa kapan saja, namun kalau haji itu hanya ada di 1 tahun 1 kali, yaitu adalah di bulan haji. Itu biasanya kita melaksanakan wukuf di Arafah. Syurutu wujubil haji wal umrati. Syarat-syarat wajibnya haji dan umroh. Syurutu wujubil haji wal umrati khamsatun. Syarat-syarat wajibnya haji dan umroh itu ada 5. Yang pertama, al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Wal bulughu dan balik. Wal aqlu dan berakal. Wal hurriyatu dan merdeka. Artinya bukan budak. Ya, kalau sekarang sudah hurriyah semua, tidak ada budak sekarang. Wal istito'atu. Ini yang paling penting, ya, yaitu adalah istito'ah. Yaitu adalah mampu. Kalau seandainya tidak mampu, maka tidak wajib haji. Jadi macam-macamnya istito'ah, kemampuan yang dimiliki manusia, kalau di dalamnya disebutkan ada 2. Yang pertama adalah istito'atun bin nafsi, yaitu adalah jiwa kita yang mampu.
Dari segi finansial kadang mampu, namun fisik yang nggak mampu, begitu kan ya. Ada yang segi fisiknya mampu, tapi finansial yang nggak mampu. Ini yang banyak, begitu kan ya. Ya, keinginan sangat besar gitu kan, tapi tidak istitoah fil mal ya, tidak istitoah dalam harta, maka tidak wajib. Kemudian arkanul haji, rukun-rukunnya haji. Arkanul haji sittatun, rukun-rukunnya haji itu ada 6. Al-ihramu, yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram itu biasanya ketika hendak memasuki kota Mekah, sebelum kita masuk ke kota Mekah biasanya niat ihram ya, niat ihram. Apa ihram? Kalau di dalamnya disebut ainiyatud dukhuli fihi bi ayyakula biqalbihi wujuban, yaitu adalah niat masuk ke kota Mekah untuk melakukan haji, itu disebut dengan ihram. Wal wuqufu bi Arafah. Rukun-rukun haji yang kedua itu adalah wukuf di Arafah. Ini yang menjadi titik perbedaan antara umroh dan haji. Kalau umroh itu tidak wukuf, kalau haji itu wukuf. Wa tawafu dan tawaf, tawaf di Baitullah. Wa sa'yu dan sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Marwah. Wal halqu dan mencukur. Awit taksiru sama juga maknanya adalah mencukur. Wa tartibu mu'dhamil arkan dan menertibkan sebagian besar rukunnya. Rukun-rukunnya itu harus tertib. Yang pertama kan ihram, niat ihram dulu. Kemudian wukuf, tawaf, sa'i dan mencukur yang terakhir. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang umroh. Arkanul umroti hiya arkanul haji illal wukufa. Rukun-rukunnya umroh itu sama seperti rukun-rukunnya haji. Jadi umroh itu sama rukun-rukunnya seperti rukunnya haji illal wukufa, kecuali di wukuf saja. Kalau di umroh tak perlu wukuf. Wajibatul haji. Ada rukun, ada wajib, ada kewajiban. Apa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam haji? Wajibatul haji sittatun. Adapun wajib-wajibnya haji ialah ada 6. Yang pertama, qaunul ihrami minal miqat, yaitu adalah melakukan ihram, melakukan niat ihram dari miqat. Miqat itu apa? Miqat itu ada 2. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Ada waktu ya, waktu-waktu kita melakukan ihram. Misal nih, kalau dari Indonesia, kalau Indonesia ini biasanya kalau orang yang ke Madinah dulu, itu niatnya nanti startnya dari mana? Biasanya kalau startnya itu, kalau yang dari cerita-ceritanya ya, cerita yang pernah haji, kalau ke Madinah dulu, biasanya orang itu mikot, niat ihramnya itu dimulai dari mikot kan. Dimulai start niat ihram dari Bir Ali katanya. Ya, Bir Ali. Kalau datangnya dari arah barat, dari mana? Ya, itu ada startnya masing-masing Mas, nanti ada kayak batas tuh Mas. Kayak batasnya. Batas kita awal melakukan niat ihram. Yang pertama adalah niat ihram dari mikot. Kemudian yang kedua, kewajiban haji itu adalah romyul jimar, melempar batu ya. As-salati yang 3. Itu ada 3 batu yang dilempar nanti, ada jumroh aqobah, ada jumroh kubro, ada jumrah wusto. Jumrah wusto. Lempar. Ini ada cerita ini yang apa namanya? Yang saya dengar gitu Mas, yang kemarin tuh. Apa namanya? Kan katanya itu riwayatnya ketika kalau nggak salah ini ya, ketika awal syariat apa namanya, disyariatkannya Romyul Jumroh, Jimar itu kan katanya kita melempar setan di sana. Melempar setan. Terus ada kisah itu kan ya. Ini teman waktu itu yang melakukan haji. Saya lempar katanya, melempar dan saya niat melempar haji. Ternyata kan saya lemparnya itu kan katanya ngantri Mas di belakang. Gak sengaja katanya, yang di depan itu balik kayak gini katanya. Pas kena kepalanya itu ngucur gitu kan. Setannya nampak itu. Kata teman saya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, wal mabitu bi Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Maksudnya apa? Bermalam di Musdalifah itu adalah maksudnya hadir
sebentar saja gitu kan. Di Musdalifah ada daerah namanya Musdalifah. Jadi diam sebentar saja di sana di Musdalifah. Intinya sudah melakukan kewajiban. Wal mabitu bimina laya lihat tasyrik. Kalau mabit di Musdalifah itu di hari nahar. Nah, ini baru wal mabit di Mina laya lihat tasyrik, bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Wa tawaful wada, yang terakhir yang kewajiban yaitu adalah tawaf wada, tawaf perpisahan ini. Biasanya ketika hendak meninggalkan kota kota Mekah, ya biasanya kita tawaf wada, tawaf perpisahan gitu kan ya. Wa taharruzu an muharramatil hiram. Wa taharruzu, dan menghindar dari perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Ya, nanti ada hal-hal yang diharamkan ketika ihram, nanti disebutkan di bab setelahnya ini. Wajibatul umrati. Kalau yang sebelumnya ini adalah wajibnya haji, sekarang wajibnya umroh. Wajibatul umrati isnani. Kewajiban di dalam umroh itu cukup dua. Yang pertama adalah kaunul ihram minal mikot, sama seperti haji, yaitu memulai ihramnya dari mikot, tempatnya itu. Wa taharruz an muharramatil ihram, menghindar dari perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram, seperti mote itu kan nggak boleh, berburu itu Mas. Mate misal di sana kan di kota Mekah kan banyak burung dara itu kan ya. Itu nggak boleh diambil tuh, dibunuh. Ya, boleh. Ya, wajibatu tawaf. Sekarang kewajiban-kewajiban ketika melaksanakan tawaf. Wajibatu tawafi asyaratun. Yang pertama apa? Wajib-wajibnya haji itu ada 10. Yang pertama adalah satrul aurah. Tentunya yang pertama yaitu adalah menutup aurat. Wa taharatu anil hadasaini, dan harus suci dari dua hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Wa taharatu anin najasati, dan harus suci dari najis. Wa ja'lul baiti an yasari. Oh, kiri berarti Mas. Ada di sini. Ya benar, ada di kiri, benar. Statnya. Kemudian wal ibtida'u bil hajaril aswad, memulai tawaf dari hajar aswad. Ya, startnya itu mulai dari hajar aswad. Wa muhadatuhu bi jami'i badanihi, dan harus melurusi hajar aswad dengan seluruh badannya. Enggak boleh kalau start enggak boleh miring-miring, harus pas hajar aswad di sana, misal di sini lah kita. Anggap dari sini start dah mulai tawaf itu. Kemudian wa kaunuhu sab'an, melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Wa kaunuhu dahilal masjidi, wa kaunuhu, dan adanya orang yang melakukan tawaf itu dahilal masjidi, ialah harus masuk masjid. Ya. Wa kaunuhu kharijal baiti wasyadarwani. Wa kaunuhu, dan adanya adanya orang yang tawaf itu kharijal baiti, harus di luar Baitullah, wasyadarwani, dan syadirwan. Jadi kalau melakukan tawaf itu jangan di atas syadirwan. Ya ibaratnya di atas tehelnya, itu harus di luar, itu harus di bawahnya. Wal hijri, dan harus juga di luar hijr. Yang dimaksud hijr di sini yaitu adalah tembok. Hijr itu ya jidarun qasirun, tembok pendek katanya. Ma bainar ruknaini asyamaini, itu adalah yang di antara dua rukun Syam katanya. Wa adamu sarfi li ghairihi, dan tidak boleh wajibnya tawaf. Ya, jadi yang terakhir yaitu adalah wa adamu sarfihi li ghairihi, yang 10 itu tidak ada hal-hal yang mengalihkannya kepada selain tawaf. Jadi harus fokus ya di dalam tawaf. Ya tak usah nganu hal-hal yang lain. Wajib fokus. Itu jadi maksudnya fokus melakukan rangkaian ibadah tawaf dan rukun-rukun dan kewajibannya itu nanti di syarat yang terakhir harus fokus gitu Mas melakukannya. Jangan dialihkan kepada sesuatu yang lain, kayak melakukan kegiatan apa misalnya, melakukan ibadah-ibadah selain. Fokuslah gitu terhadap ibadah tawaf, tidak boleh memalingkan terhadap perkara yang selainnya tawaf.
Ya. Wajibatus sa'i. Sekarang masuk ke tentang kewajiban sa'i. Ini selesaikan ibadah haji ini tinggal dikit ini Mas. Jadi pertemuan yang akan datang langsung ke bab bai' ya. Bab jual beli. Wajib-wajibnya sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Wajibatus sa'i arba'atun. Adapun wajib-wajibnya sa'i itu ada 4. Apa saja? Ayyabda'a fi kulli witrin fis sofa. Yang pertama harus memulai pada tiap-tiap hitungan ganjil di sofa dari Bukit Sofa. Jadi satu dulu dari sofa, kemudian keduanya ke Marwah. Marwah ketiga kan ya. Marwah ketiga ini kan. Dari 3 ke sini ke 4 kan ya. Terus ya, jadi dimulainya dari sofa itu dari hitungan ganjilnya berarti ya Mas ya. Kan 7 kali kan. Wa yabda'a fi kulli syaf'in bil marwati. Wa yabda'a dan harus memulai siapa orang yang melakukan sa'i itu fi kulli syaf'in di dalam tiap-tiap hitungan yang genap bil marwati di Marwah, di Bukit Marwah. Wa yakuna sab'an. Wa yakuna dan harus ada apa sa'i itu sab'an dilakukan sebanyak 7 kali. Wa yakuna ba'da tawafi ruknin au qudumin. Sa'i itu harus dilakukan setelah melaksanakan tawaf rukun atau tawaf kudum. Tawaf rukun itu kan tawaf wajib gitu kan. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dilakukan ketika biasanya orang baru datang menuju Mekah gitu kan. Biasanya melakukan tawaf salaman gitu kan ya. Tawaf kudum lah pertama kali, tawaf datang. Yang wajib itu adalah tawaf rukun. Selain itu disebut dengan tawaf sunnah. Biasanya orang banyak melakukan tawaf sunnah kan. Ya, kalau seandainya nggak ada kegiatan, nggak capek, mereka berangkat lagi selain di jadwalnya dari travel begitu kan. Wajibatul wukuf, wajibul wukuf. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang wajib-wajibnya wukuf. Wajibul wukuf bi Arafah wahidun. Adapun kewajiban wukuf di Arafah itu cuma satu. Wa huwa wujudul muhrimi biha lahdatan ba'da zawali yaumi Arafata ila tulu'i fajri yaumin nahri. Jadi kewajiban wukuf ibadah wukuf di Arafah itu cuma satu, yaitu apa? Yaitu adalah menghadirinya dia sebentar ba'da zawali yaumi Arafata, setelah hari Arafah. Arafah itu hari berapa? 9 ya? Ya. Setelah hari ke-9, dia itu setelah matahari apa namanya? Zawal apa? Tergelincir itu siang ya. Setelah matahari tergelincir sampai terbitnya fajar. Berarti dari siang sampai terbitnya fajar sampai subuh ya. Besok subuhnya pagi itu kan. Di hari nahar kan. Jadi itu melaksanakan diamlah sebentar di sana di Arafah itu untuk beribadah. Beribadah ya. Misalnya di sana kan Arafah itu termasuk salah satu tempat yang sangat istijabah ketika berdoa gitu. Terus sunanul haji wal umroti, sunnah-sunnah haji dan umroh. Sunnah-sunnah haji dan umroh itu banyak sekali. Di antaranya adalah talbiyah. Talbiyah itu adalah labbaik Allah itu, mengucapkan talbiyah itu namanya. Labbaik Allah itu. Terus wa tawaful qudum dan melaksanakan tawaf kudum. Sunnah berarti tawaf kudum itu. Ketika baru nyampe ke sana dianjurkan untuk melaksanakan tawaf kudum. Warok atal ihram dan sunnah bagi orang yang haji dan umroh dianjurkan atau disunahkan sholat sunnah 2 rakaat ihram. Dianjurkan. Ketika ya pas nggak harus di atas pesawat ya. Biasanya kan kalau ihram di atas pesawat kadang startnya mereka kan ya. Ketika nyampe ke asrama ya bisa sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ihram namanya. Makruhatul haji wal umrati. Sekarang kita akan masuk ke tentang pembahasan hal-hal yang dimakruhkan ketika melaksanakan haji dan umroh. Makruhatul haji wal umrati kasiratun. Hal-hal yang dimakruhkan ketika haji dan umroh itu banyak sekali. Minha ialah diantaranya al-jidalu ialah jidal. Jidal itu biasanya muhasomah wal musatamatu wal munaza'ah. Jidal itu debat. Apa ya? Ya, berdebat jidal. Kalau di dalamnya itu disebutkan ceki acakik gitu kan ya, ketika melaksanakan haji dan umroh makruh gitu kan ya, benih tak oleh makruh ya, makruh. Wan nadaru bi syahwatin 5
yahillu lahu nadharuhu wan nadharu, dan memandang atau melihat hal bisyahwatin dengan syahwat, lima terhadap apa-apa, yahillu yang halal, lahu bagi mana nadharu apa melihatnya, semisal melihat istrinya syahwat begitu kan ya. Ya kan memang tak boleh kan, wati haram kan kalau wati kan ya kan. Kalau melihat istrinya gimana? Itu sampai syahwat, makruh. Makanya kalau Indonesia itu biasanya dipisah hotelnya antara suami sama istri itu. Beda sih meler-meler lagi ampunya perkawininan. Biasanya kalau orang ya, kalau apa namanya, kalau halal-halal mereka sudah tahallul Mas, sudah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, kalau sudah tahallul biasanya mereka udah boleh lah bareng itu. Tak makruh maksudnya, dalam artian boleh, enggak makruh itu. Terus wahakkus sya'ri bid-dhafri, wahakkus sya'ri dan menggaruk rambut dengan kuku. Nah ini makruh itu Mas. Ketika melaksanakan haji dan umroh, melaksanakan ibadah haji dan umroh, garuk-garuk kepala itu makruh. Bukan enggak boleh ya, namun makruh. Ya namanya makruh, kalau seandainya kita meninggalkan mendapat pahala, kalau melakukannya enggak apa-apa gitu kan. Kan makruh kan cuman kan. Wa tashmitur ra'si wal lihyati. Wa tashmitur ra'si dan menyisir rambut, wal lihyati dan jenggot. Menyisir rambut dan jenggot itu makruh juga ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tak boleh Mas. Kenapa kok makruh menyisirnya itu? Agar supaya rambutnya itu tak tercabut, tak lepas gitu. Iya. Kalau seandainya gengkuk semisal yang usalwi pas haji itu bu jengguk nah. Haram itu. Tak boleh. Kapan bolehnya? Nanti ketika tahallul. Tahallul itu sudah selesai itu. Biasanya kan banyak orang yang gundul gitu kan. Tahallul, ketika tahallul halal. Misalnya orang kan enggak harus gundul tapi Mas, tahallul itu kan boleh satu ini selai gitu kan. Wa tashmitur ra'si wal lihyati, yaitu menyisir rambut dan jenggot. Wal aklu, makruh makan ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mun tak ibadah, mun di hotel lah yang akan. Maksudnya pas lagi prosesinya itu maksudnya. Iya. Makruh itu. Atau sambil minum ini. Wasyurbu fit tawaf, minum ketika tawaf itu makruh. Bukan enggak boleh. Terus yang terakhir ini Mas, tentang muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Muharramatul ihram kasiratun. Hal-hal yang diharamkan ketika ihram itu banyak sekali. Minha lubsul mahid, yaitu adalah termasuk diantaranya yang diharamkan ketika ihram adalah memakai pakaian yang berjahit ala rajuli atas seorang laki-laki. Tak boleh menggunakan yang berjahit. Bisa lebar misal pakai kaos. Kan ada pakaian khusus namanya kan di sana, pakaian ihram. Terus wataqtiyatu ba'di ra'si alaihi aidon. Kemudian menutup sebagian kepala bagi laki-laki. Sebagian kepala itu tak boleh ketika ihram. Wasatrul wajhi wal kaffaini alal mar'ati, menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Itu haram menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi seorang perempuan. Wa izalatus sya'ri wad dufri, dan memotong rambut dan memotong kuku itu haram. Wa duhnus sya'ri ra'si wal lihyati, dan meminyaki rambut kepala dan jenggot. Minyaki. Memakai kan minyak wangi, mulai ro'om jenggukna misalnya. Watibu, dan berwangi-wangian, minyak wangi, tak boleh. Haram. Ya itu intinya, kalau ketika ihram itu kan, ya ibaratkan kita itu sudah gak ada artinya gitu kan. Makanya semua hal itu dilepas di sana. Ya, karena di hadapan Allah itu kan tidak ada yang berbeda ya. Semuanya sama di mata Allah kan. Saya kaya,
yang miskin, hatta itu presiden, rakyat biasa, ketika sudah ada di depan Baitullah, maka semuanya adalah sama. Makanya kan menggunakan disyariatkan ini kan termasuk salah satu apa ya, filosofinya gitu Mas, sejarahnya itu. Hikmah, termasuk hikmah di sana bahwa ketika ada di hadapan Allah maka semua makhluk itu hukumnya sama. Kemudian haram juga jima ya, boleh jima itu kan. Kalau jima nanti ada sanksinya itu. Wastiyadul ma'kulil barriyi, dan memburu hewan darat yang dapat dimakan. Misalnya kau dembi misalnya kayak buru itu. pas waktu ihram itu enggak boleh itu. Haram. Nanti kalau berburu nanti ada sanksinya gitu kan ya. Sudah cukup ini Mas ya? Ya, semoga kita semuanya direzekikan nyampe ke sana Mas ya. Amin. Ya. Amin. Al-bai'u wallahu a'lam. Al-Fatihah.